Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu Judika ini, khotbah bagi kita tertulis pada Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Topik kita pada minggu ini, berlari menuju panggilan surgawi. Saudara-saudari, apakah menjadi Kristen keuntungan atau kerugian? Apa yang menjadi keuntungan menjadi Kristen? Sebenarnya menjadi Kristen itu rugi, sebab harus melawan diri sendiri, tidak bisa sesuka hati, bahkan harus memikul salib. Mengapa salib harus dipikul? Karena salib itu berat. Menunjukkan bahwa mengikut Kristus itu tidak ringan, namun berat, bahkan sangat berat. Tetapi kalau kita tidak mengikut Kristus, sebaliknya kita akan memperoleh keuntungan, dapat melakukan apa saja tanpa koridor. Namun hal pertama pada perikop ini, Paulus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beruntung secara manusiawi sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dia adalah keturunan Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang hukum Taurat, dia orang Farisi. Namun seluruh keuntungan itu berubah menjadi kerugian setelah dia mengikut Kristus. Tetapi kerugian mengikut Kristus itu adalah keuntungan yang sesungguhnya bagi Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa beruntung atau merasa rugi sebagai pengikut Kristus? Paradigma Paulus berubah setelah mengikut Kristus. Walau dunia melihat mengikut Kristus adalah kerugian,
namun bagi Paulus adalah keuntungan. Perubahan paradigma Paulus terjadi setelah Kristus menangkapnya, dan Paulus meresponnya dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah memberikan penebusan atas dosa dunia. Bagaimana cara kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Dalam hal merespon panggilan Kristus itulah Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang dimaksud dengan kata berlari-lari pada nats ini? Kalau di dalam bahasa Inggris terjemahan Authorized Version dikatakan, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus, yang berarti saya mendesak menuju sasaran untuk hadiah dari panggilan agung Allah di dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya, yaitu terjemahan New King James Version, dikatakan di sana, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Artinya, saya menekan ke arah tujuan untuk hadiah dari panggilan ke atas Allah di dalam Kristus Yesus. Sedangkan pada bahasa Yunani, kata berlari-lari itu ternyata berasal dari kata dioko, yang berarti menuntut. Dengan demikian, kata berlari-lari yang disampaikan Paulus bermakna bahwa mengejar dan menggapai panggilan surgawi itu merupakan hal yang mendesak atau yang urgent, menekan atau menuntut, sesuatu hal yang berada pada skala prioritas utama yang harus dikerjakan segera. Prioritas yang lain ditinggalkan dan mendahulukan hal yang utama tersebut. Saudara-saudara, ada cerita menarik dari seorang pelari hebat. Pelari ini sudah beberapa kali menjuarai perlombaan di tingkat daerah hingga provinsi. Sejak kecil, pelari ini memang sudah dilatih keras oleh ayahnya untuk berlari. Karena keuletannya, sang pelari ini akhirnya menjadi atlet lari kenamaan. Namun suatu hari, ketika dirinya akan mengikuti seleksi perlombaan lari tingkat nasional, kakinya tiba-tiba cedera parah sewaktu menjalani latihan. Dia tertabrak motor ketika sedang latihan mengitari komplek perumahannya. Di dalam hatinya, dia mengatakan bahwa dia sudah gagal untuk mengikuti lomba lari di tingkat nasional untuk tahun itu. Cedera kaki itu sempat membuatnya sangat susah untuk berjalan. Bagaimana dia bisa berlari kalau untuk berjalan saja dia sulit? Dia pun menjadi patah semangat dan ingin melupakan cita-citanya. Yang dia inginkan saat itu hanya bagaimana dia bisa berjalan dengan mudah tanpa merasa sakit. Tanpa ada yang memberi semangat, sang pelari itu pun berinisiatif sering berjalan-jalan untuk melatih dan memulihkan kakinya. Lama-kelamaan, akhirnya dia lancar untuk berjalan, namun dia tetap tak berani untuk mencoba untuk berlari. Suatu hari ketika dirinya sedang berjalan-jalan dan beristirahat di bawah pohon, dia melihat seekor semut yang mencoba menaiki pohon dengan membawa makanan yang lebih besar daripada badannya. Beberapa kali semut itu terjatuh karena tak kuat menahan beban makanannya yang berat. Namun setelah dicoba berulang-ulang, semut itu akhirnya berhasil membawa makanan itu ke sarangnya, meskipun harus berjalan dengan pelan. Saat itu juga, si pelari langsung tersadar
Semut saja tidak menyerah untuk mencapai tujuannya, apalagi dirinya. Dari situlah dia mulai aktif berlari lagi. Dalam percobaannya selama seminggu, dirinya memang tidak bisa lari lebih dari 100 meter tanpa harus merasakan sakit. Tapi dia tetap berusaha untuk bisa berlari. Dan jarak yang dia tempuh untuk berlari itu semakin dia perpanjang. Setiap dia merasa lelah dan mau menyerah, dia teringat perjuangan si semut itu. Maka setelah 2 tahun berlatih keras, akhirnya dia dapat mengikuti seleksi atlet tingkat nasional lagi. Dia pun lolos. Dia dikabarkan berhasil menyabet gelar juara 2 lomba lari tingkat nasional. Bahkan karena kesuksesannya, dia sudah membuat sekolah khusus untuk atlet lari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah seorang pelari yang berhasil itu, kita bisa melihat bagaimana kesusahan, kesulitan, dan rintangan yang dihadapinya dia harus hadapi. Bahkan dia harus berusaha menahan rasa sakitnya, serta melawan segala rasa sakit yang dia derita. Tetapi semuanya tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pelari itu, dia berusaha untuk mencapai cita-citanya. Dia berusaha untuk menggapai tujuan dari usahanya. Bagaimana dengan kita yang dikatakan sebagai orang-orang yang percaya? Apakah yang menjadi tujuan dari iman kepercayaan kita? Apakah yang menjadi harapan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus? Apa panggilan Tuhan bagi kita? Apakah kita sudah mengusahakannya? Apakah kita sudah mendahulukannya? Apakah kita lebih mengutamakan daripada panggilan Allah yang maha tinggi itu? Sebagaimana atlet lari yang berusaha berlari menggapai garis finish. Dalam hal ini, mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Apakah kita sedang berlari ke tujuan yang kita imani? Apakah kita sedang berjalan santai saja ke tujuan iman kita? Dengan usaha yang sekedarnya saja, atau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku? Apakah kita berlari di tempat saja? Keluar tenaga, kita capek, kita lelah, tapi tidak maju, bahkan tidak menuju kepada tujuan daripada iman kita. Apakah kita memang berlari cepat? Tapi sayangnya, apakah kita sudah menuju pada arah tujuan yang benar? Apakah kita terus diam pada saat ini tanpa ada pergerakan? Jangankan berlari, berjalan pun tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana Paulus yang mengerahkan seluruh kekuatannya serta bersungguh-sungguh menggapai upah dari panggilan Tuhan, demikianlah kita seluruh umat Tuhan dipanggil oleh Allah yang maha tinggi untuk memperoleh upah yang daripadanya. Sebab panggilan Tuhan itu adalah panggilan surgawi. Berlarilah menuju panggilan surgawi. Amin.